Terima kasih pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Korban kekerasan seksual mengalami berbagai macam dampak, mulai dari dampak sosial diasingkan, kemudian dampak mental merasa tidak berharga, dampak kesehatan fisik, dan dampak ekonomi karena banyak yang tidak mampu produktif lagi setelah mengalami kekerasan seksual. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibuat dan disahkan untuk turut serta menyelesaikan masalah kekerasan seksual di Indonesia dengan menyediakan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual untuk mendapatkan hak-haknya secara hukum hingga pulih. Namun sayangnya, pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama korban, mengenai undang-undang ini masih sangat minim. Sebagai respon, kami hadirkan perbincangan khusus di pagi hari ini untuk menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang biasa disingkat dengan Undang-Undang TPKS berusaha menyelesaikan masalah kekerasan seksual melalui keberpihakan pada korban atau victim based. Selain itu, diskusi ini juga ingin menyampaikan bahwa terdapat langkah mudah dan aman bagi korban untuk mencari keadilan melalui proses hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang TPKS. Kami hadirkan dialog khusus atau diskusi pagi hari ini dengan tema penanganan dan pemulihan. Bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melindungi korban. Telah hadir di studio Pro 3 di pagi hari ini. Yang pertama ada anggota Komisi 8 DPR RI, Mbak Sely Gantina. Mbak Sely, apa kabar, Mbak? Selamat pagi, Mbak Vera. Selamat pagi. Iya. Terima kasih Mbak Sely ya sudah hadir di studio Pro 3, dan ini obrolan yang saya rasa menjadi suatu trigger baru untuk memberikan pemahaman secara mendalam kepada pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net ataupun masyarakat secara umum. Ya. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Amin, amin untuk yang mendengarkan ini. Dan selain dengan Mbak Sely Gantina, anggota Komisi 8 DPR RI, juga telah hadir psikolog yang juga pendamping korban kekerasan seksual, Roslina Ferauli. Saya panggil juga nih, Mbak Vera, apa kabar Mbak? Halo Mas Rudi, alhamdulillah. Iya. Semangat ya. Tetap semangat. Karena ini bedanya bahasannya seru nih kali ini. Pasti. Bedanya kalau ngobrol dengan seorang psikolog, eye contact-nya tuh udah bikin Udah langsung kelepak-kelepak. langsung bisa kebaca ini kan. Bisa saja Mas Rudi. Harus hati-hati saya caranya ini. Oke, sekali lagi tema kita yaitu penanganan dan pemulihan. Bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban. Saya penasaran ke seorang psikolog dulu, Mbak Vera ya. Sebagai psikolog tentu pernah menangani atau mendampingi korban kekerasan seksual. Nah, secara atau tanpa harus menyebutkan nama, itu apa yang mereka rasakan? Kategori atau kelompok apa yang paling rentan untuk bisa mendapatkan kekerasan seksual itu, dan siapa sih yang paling kerap menjadi pelaku tindak kekerasan seksual itu sendiri, Mbak Vera? Oke. Ya, nggak perlu berpanjang-panjang, kita akan lihat dari data dulu nih. Ya. Mas Rudi, memang udah ada datanya dari tahun 2019. Ada 3 profil pelaku utama sebetulnya dalam kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Siapa aja sih? Di level pertama, di layer pertama adalah pacar. Itu sebab dari dulu saya selalu mengumandangkan tentang hati-hati pada anak-anak ABG ini, remaja-remaja yang masih kinyis-kinyis unyu-unyu ini. Kayak saya gitu. Pada saat 30 tahun yang lalu. Pada saat mereka membina relasi intim, karena di anak perempuan kan kalau di ABG kebetulan posturnya lebih berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki di usia pubertas awalnya. Sehingga anak perempuan seringkali punya relasi yang intim justru dengan anak laki-laki yang usianya lebih tua. Bisa 4-5 tahun jadi anak SMP kelas 1 misalnya. Nanti punya pacar anak SMA yang kelas 2, kelas 3 yang pengalaman seksualnya sebetulnya sudah lebih dulu ada. Jadi ini adalah lapis pertama pelaku nih Pak. Layer pertama paling banyak itu pacar. Dan jujur saja sampai detik ini dalam konseling saya, dalam praktik saya, yang paling sering saya tangani adalah figur perempuan dewasa yang dulunya di masa lalu pernah mengalami kekerasan dalam relasi berpacaran. Istilahnya namanya black dating. Jadi bukan dating dengan orang kulit gelap, bukan. Black dating di sini adalah ada kekerasan, di sini ada paksaan. Sering kali ada yang bertanya begini loh, batasan paksaannya di mana?
Ya. Ketika bahkan disentuh tangannya saja atau being kissed, ya, dicium, kita nggak mau yang perempuan, ya artinya nggak ada konsen di situ, maka bila dilakukan itu adalah paksaan seksual sebetulnya. Sayangnya anak-anak muda ABG kita ini nggak paham. Mereka taunya tentang pacaran, nggak paham bahwa ada isu konsen. Siapa lapis kedua dan ketiga ini yang butuh kita waspadai nanti. Untung ada Teh Sally di sini. Iya. Lapis kedua dan ketiga adalah yang kedua itu ayah, terutama ayah kandung maupun ayah tiri. Ini ada kasus-kasus viral kemarin juga. Ya. Dan yang ketiga adalah paman atau om. Artinya pelaku kedua tertinggi dan ketiga tertinggi itu adalah pelaku yang ada di zona amannya anak. Seharusnya yakni di tengah keluarga, di dalam rumahnya sendiri, oleh figur yang sebetulnya wajib memberikan supervisi, perlindungan atau proteksi dan pengawasan pada anak. Justru jadi makan pagar makan tanaman gitu. Yang kedua dan ketiga. Nah, jadi kalau kita telusuri kembali pelaku-pelaku ini, jadi siapa yang paling rentan? Nah, kebetulan ada sebuah wawancara nih, ya, dengan pelaku pedofil atas 300 anak, ya, namanya, saya tinggal kesitu namanya. Nah, bisa nanti di googling, ya, pelaku pedofil atas 300 anak yang baru saja dilepas dari penjara. Jadi profil anak yang mereka cermati adalah anak-anak yang terlihatnya itu sendiri, ya. Dan sendirian. Alone di sini nggak berarti lonely ya, tapi alone kalau di sini dalam pengertian sendiri, ya akan rentan potensial menjadi korban. Ada anak yang cenderung sendirian tanpa proteksi dan biasanya nggak punya teman untuk berbagi cerita, karena ini anak-anak yang potensial untuk jadi korban. Sama satu lagi anak yang tanpa pengawasan keluarga, orang tuanya di mana, ayahnya di mana, ibunya di mana, ayahnya nggak ada untuk bela anaknya karena mereka paling takut dengan keluarga di mana anak-anaknya terproteksi oleh ayah atau ibunya. Nah, sekarang kita pertanyakan, apakah anak-anak perempuan kita maupun anak laki-laki kalau zaman sekarang, laki-laki perempuan sama-sama potensial jadi korban sebetulnya, adalah anak-anak yang terlindungi di rumahnya mereka sendiri. Itu yang potensial. Terlindungi nggak? Kalau nggak terlindungi, bahkan di rumah sendiri anak-anak bisa terpapar. Yang kedua bisa jadi potensi gitu, kayak potensial untuk menjadi korban. Yang kedua ini anak-anak yang mampu ekspresif nggak? Anak-anak yang mampu ekspresif kebetulan adalah anak-anak yang hanya ditumbuhkan dalam lingkungan keluarga di mana dia bebas berekspresi, cukup kasih sayang, cukup relasi yang hangat dengan orang tua. Nah, kalau tiga-tiga ini sebetulnya alfa, kita mau ngarepin anak bisa ekspresif dari mana? Bafera, gitu, kalau Mas. melihat data tadi ya, dari layer pertama, layer kedua, layer ketiga, artinya kan orang-orang yang berada di circle mereka itu di circle terdalam, ring satu gitu istilahnya. Iya. Jadi tidak aneh kalau ternyata data pelaporan itu rendah. Nah, sebenarnya apa yang membuat mereka sampai harus berani melapor apa yang pernah mereka alami sebagai tindakan yang masuk kategori kekerasan kebetulan seksual? Saya pernah nanganin kasus di mana ini anak jadi korban kekerasan seksual dari orang yang dianggap oleh keluarga besar mereka sebagai kakek dalam keluarga, tapi bukan kakek kandung. Apakah anaknya melapor? Enggak. Apakah anaknya ketakutan? Ketakutan. Saya juga pernah nanganin kasus waktu dia ke saya, udah dewasa sih Mas. Jadi ini kejadian waktu kecil tapi itu membekas sekali. Ketika ini si perempuan waktu kecil disuruh ke warung oleh ibunya untuk membeli sesuatu, kemudian di warung ternyata dia jadi korban kekerasan. Ada lagi yang dilakukan oleh ternyata kakaknya sendiri, di mana alat kelaminnya dimainkan. Waktu itu dia belum paham karena dia masih kecil. Sadarnya waktu kapan? Ketika dia udah mulai paham tentang seksualitas, ketika usia remaja ke atas sudah berkembang fantasi seksualnya, baru baru ada pemahaman tersebut, sehingga kok bisa ya ini nggak terlaporkan. Yang pertama, di dunia manapun ya, di belahan bumi manapun selalu ada tendensi untuk blame the victim, menyalahkan korban. Kok bisa ya ada mekanisme orang nyalain korban? Karena pada dasarnya manusia nggak pengen jadi korban kekerasan apapun, terutama kekerasan seksual. Nggak ada yang mau. Jadi ketika nanti akhirnya ada kekerasan, ya orang akan selalu begini, saya kan nggak bakal jadi korban kan ya, yang jadi korban dia, soalnya dia kemarin ngelakuin sesuatu, bajunya kali salah, gesturnya kemarin genit kali, atau kemarin nggak bilang enggak gitu, kira-kira Mas. Tapi gini Mbak Vera, kalau melihat cerita tadi, artinya bukan tidak mungkin
tidak adanya laporan itu bukan karena keluarga ataupun kerabat mereka tidak mengetahui. Mereka tahu, tetapi kalau melaporkan mungkin Malu, Mas. malu, ada hal-hal yang Betul. atau menghambat. Betul. Baik Jadi itu dari sisi keluarga, pendidikan si budayanya, korban, Mas. budaya. Nah, Kita kan ada di budaya. Kebetulan in group kita kan kuat. Kita di budaya malu, bukan budaya bersalah loh. oke. Jadi shame culture, bukan guilt culture. Kalau Iya. guilt culture, orang melakukan kesalahan dia nggak pengen gitu. Iya. Ini shame culture. Terjadi sesuatu yang penting nggak ketahuan, jadi kita nggak malu. Iya. Jadi sama-sama nih. Jadi ada conspiracy of silence gitu istilahnya. Apa itu conspiracy of silence? Semua orang diam-diam aja. Iya. Udah Kalau daripada nanti dibiarkan, malu. artinya angkanya akan semakin tinggi nanti, kan? Sebetulnya jadi seperti memang iceberg, ujungnya Baik. puncak gunung es gitu, Mas. Mantap. Ini semakin penasaran. Kita nanti lanjut lagi nih Mbak Vera Iya. ya. Saya udah nggak sabar nih mau nanya ke Teh Seli atau Mbak Seli. Iya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami. Dialog kami mengenai tema di pagi hari ini terkait dengan penanganan dan pemulihan. Bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban akan kami lanjutkan sesaat lagi. Jaringan Berita Nasional. Baik, pendengar Pro 3 pemirsa RRI Net, saya sampai lupa nih menyapa pemirsa kita yang melalui aplikasi Zoom ya. Itu bisa melihat ataupun juga mengikuti dialog kita penanganan dan pemulihan bagaimana Undang-Undang TPKS melindungi korban bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI Seli Agantina dan juga psikolog pendamping korban kekerasan seksual Roslina Ferauli. Sekarang saya giliran ini ke Mbak Seli setelah tadi mendapatkan pemaparan awal. Ternyata shame culture yang tadi Yeah. saya highlights disampaikan oleh Mbak Vera, itu yang salah satu menyebabkan mungkin pihak keluarga, kerabat ataupun korban malu untuk berbicara, melaporkan hal Yeah. itu. Sebagaimana seberapa besar hal ini berpengaruh terhadap pengungkapan ataupun mengajak orang untuk berani berbicara. Ya, dengan adanya undang-undang TPKS ini sebetulnya kita membongkar beberapa sudut, Mbak Vera ya. Ini kan pandangan shame culture, jadi unsur budaya malu yang memang ada menjadi bagian yang membuat kita miris. Kenapa kita katakan miris? Karena memang istilah orang menjaga nama baik keluarga itu masih ada di bagian sudut bagian negara kita, masyarakat kita. Karena kalau mereka melaporkan membuat nama baik keluarga mereka menjadi tercoreng, itu masih banyak. Ya. Nah, terus di luar itu juga saya harus sampaikan ada yang namanya relasi kuasa. Oke. Ya. Nah, relasi kuasa karena kebanyakan korban ini lebih rendah dibandingkan pelaku. Ambil contoh, korban adalah pelajar sementara pelaku ini adalah gurunya. Dan itu sudah banyak contoh. Atau mungkin korban ini adalah pekerja, pelaku ini adalah pemberi kerja. Nah, ini bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Sehingga banyak sekali orang-orang yang akhirnya tidak berani untuk melaporkan karena takut kalau mereka melaporkan mereka diputus hubungan kerjanya. Nah, di luar itu juga yang menjadi kekhawatiran kami bahwa pengetahuan masyarakat kita yang tadi disampaikan oleh Mbak Vera tentang undang-undang TPKS ini, mereka tidak tahu sebetulnya yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu apa. Batasannya bagaimana gitu sih? Apa gitu yang loh. masuk dalam kategori? Yang itu? kategori kekerasan seksual ini apa? Ya. Sehingga edukasi tentang seksual itu memang sudah harus disampaikan, bukan sesuatu yang tabu. Betul. Nah, jadi edukasi literasi dalam rangka pencegahan kekerasan seksual itu harus menjadi bagian yang kurikulum yang disampaikan dan bukan sesuatu yang tabu dalam rangka pencegahan. Oke. Nah, ini juga yang menjadi bagian tidak terpisahkan di dalam Undang-Undang TPKS. Ya. Nah, saya juga harus menyampaikan di dalam kesempatan hari ini bahwa Undang-Undang TPKS itu tidak hanya berbicara tentang pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu kan ada macam-macam. Ada pelecehan seksual secara fisik, ada non fisik,
kemudian ada pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pernikahan, pemaksaan sterilisasi, ada juga berbicara tentang eksploitasi seksual. Ya. Kemudian kita berbicara berbasis online. Bahkan di luar itu semua juga ada berbicara tentang pornografi, pencabulan terhadap anak, dan itu sangat banyak. Nah, artinya di dalam konteks ini masyarakat juga harus paham bahwa Undang-Undang TPKS memberikan kesempatan kepada seluruh warga Indonesia bahwa mereka dilindungi untuk berani untuk speak up. Ya. Untuk speak up ini bahwa hari ini kalau yang menyangkut hal-hal yang sekiranya akan merugikan mereka, negara ada. Negara bisa melindungi mereka. Pelaporan pun juga dijamin. Pelaporan sangat dijamin oleh undang-undang ini ya. Dalam undang-undang ini. Okay. Dan termasuk kalau korban ini mereka tidak berani berbicara, sementara kita bisa melihat, ada orang melihat, ya. Orang yang melihat ini bisa melaporkan. Oke. Nah, tetapi hari ini kan masyarakat tidak paham. Karena tadi kekhawatiran kalau saya melaporkan, ada kultur yang tadi disampaikan oleh Mbak Vera. Ya. Membuat malu. Satu sisi shame culture, satu sisi mungkin ketidakpahaman. Ketidakpahaman, dan satu sisi lagi yang harus saya sampaikan. Ya. Ada juga ketidakadilan di dunia pendidikan. Oke. Karena korban ini pada saat mereka melaporkan, mereka diputuskan dari pihak sekolahnya. Nah, ini juga harus menjadi PR buat kita semua, bahwa korban juga harus tetap mendapatkan hak untuk mereka sekolah. Betul. Nah, jadi maksudnya tiba-tiba putus ya. tidak putus sekolah. Nah, ini yang menjadi PR buat kita semua, bahwa setelah mereka melaporkan, mereka juga tetap mendapatkan hak edukasi mereka. Nah, itu diatur di dalam undang-undang. Oke, Mbak Seli, nanti kita dalami lagi tentang TPKS ini. Kita break lagi nih, Mbak Vera, Mbak Seli, dan juga pendengar Pro 3 pemirsa RRI Net, tetaplah bersama kami.